Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyuni dengan NIM 1805520188. Saya selaku Ketua Kelompok 1 dari mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah kelas J1. Di sini saya bakal menjelaskan mengenai akuntansi transaksi murabah. Tapi di sini saya nggak akan menjelaskan sendiri karena saya akan dibantu oleh 3 partner saya yang lain. Sebelum menjelaskan, saya akan memberitahu kepada kalian semua mengenai referensi yang saya gunakan. Referensi yang saya gunakan adalah buku dari Akuntansi Perbankan Syariah Rizal Yaya yang diterbitkan oleh Salemba 4. Menjelaskannya, mari perkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Perkenalkan, saya Afif Okta Setiawan dengan NIM 1805520152. Perkenalkan, nama saya Indi Safira. Saya dari kelas J1, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kubang Semarang. NIM saya 18055201. Perkenalkan, nama saya Norma Yustian Nurani dengan NIM 1805520167. Di sini saya akan menjelaskan definisi transaksi murabah. Menurut PSAK 102 paragraf 5, murabah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut pada pembeli. Kemudian menurut PSAK 102 paragraf 8, definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh atau kredit, melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Sebagai contoh, dalam transaksi murabah yang dilakukan di bank syariah, bank akan memberikan barang yang dibutuhkan oleh pemasok oleh nasabah dari pemasok spoiler, dan kemudian menjualnya pada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan. Kemudian di transaksi murabah ini ketentuan syar'i didasarkan pada yang pertama dari Al-Quran Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ada al-hadis diriwayatkan dari Su'aib Ar-Rumi RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, mukarodah atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah. Kemudian ada fatwa Dewan Syariah Nasional dengan nomor 4 DSN-MI tahun 2000 membahas tentang ketentuan umum murabah dalam bank syariah, ketentuan murabah kepada nasabah, jaminan utang dalam murabah, penandaan baik pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah murabah. Di transaksi murabah ini terdapat rukun transaksi murabah. Yang pertama ada transaktor. Transaktor dalam transaksi murabah terdiri dari pembeli, yaitu nasabah yang memerlukan barang, dan penjual, yaitu bank syariah. Transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berakal balik dan kemampuan memiliki yang optimal, tidak gila atau waras, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah objek murabah. Rukun objek transaksi murabah meliputi barang dan harga barang. Fatwa DSN nomor 4 menyatakan bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang haram, melainkan barang yang dihalalkan oleh syariah Islam, dan bank menjual barang dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. DSN mensyaratkan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri dan harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Kemudian yang rukun transaksi murabah yang ketiga ada ijab dan kabul. Ijab dan kabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Berikut hal yang menyatakan akad murabah bersifat mengikat baik kedua pihak. Yang pertama, nama notaris serta informasi tentang waktu dan tempat penandatanganan akad. Yang kedua, identitas pihak pertama, pihak yang mewakili bank syariah, biasanya kepala cabang.
Yang ketiga, identitas pihak kedua. Nasabah yang membeli barang dengan didampingi oleh suami atau istri bersangkutan sebagai ahli waris. Yang keempat, bentuk akad serta penjelasan akad. Dan kelima, kesepakatan yang disepakati oleh para pihak yang bertransaksi. Kemudian ada pengawasan syariah transaksi murabahah. Pengawasan ini dilakukan secara periodik oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS agar bank syariah berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli dengan nasabah dan melaksanakan tertib administrasi. Pengawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPBS tahun 2006 tentang pedoman pengawas syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi Dewan Pengawasan Syariah berupa sebagai berikut. Yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Yang kedua, memastikan bank menjual barang tersebut pada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus margin. Dalam hal nasabah membiayai sebagian dari barang tersebut, maka akan mengurangi tagihan bank pada nasabah. Kemudian yang ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank yang dibuktikan dengan faktur atau kwitansi jual barang yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Alur transaksi murabahah. Alur transaksi murabahah yang pertama, pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu nasabah bernegosiasi bahwa harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulan. Yang kedua, bank sebagai penjual mempelajari kemampuan nasabah dalam pembayaran piutang murabahah. Apabila rencana tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabahah. Kemudian selanjutnya, setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank melakukan pembelian barang kepada pemasok dalam murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Akan tetapi, pada murabahah tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya. Selanjutnya, yang keempat, barang selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli. Setelah menerima barang, nasabah membeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil jumlah uang tersebut selama jangka waktu yang disepakati. Yang pertama yaitu tentang materi cakupan standar akuntansi mudharabah. Di dalam cakupan standar akuntansi mudharabah ini ada beberapa metode yang dipakai. Yang pertama adalah metode anuitas, memakai PSAK 55 tahun 2011. PSAK ini tentang instrumen keuangan, pengukuran, dan pengukuran. Kemudian PSAK 50 tahun 2010 tentang instrumen keuangan penyajian. Kemudian PSAK 60 ini mengandung instrumen keuangan, pengungkapan, dan PSAK lainnya yang relevan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian PSAK yang terakhir yaitu PSAK 102. Ini tentang akuntansi mudharabah. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang materi teknik perhitungan dan penjualan transaksi murabahah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang perhitungan penentuan margin murabahah. Dalam praktik perbankan, biasanya margin dihitung dengan menggunakan metode anuitas. Semakin lama jangka waktu pembiayaan, maka semakin besar pula margin yang akan dikenakan kepada nasabah. Mengapa sih harus menggunakan metode anuitas? Karena hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Setelah margin ditemukan, nilai margin bersifat tetap dan tidak berubah. Kendati terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah, disebutkan juga pada PSAK 102. Namun, jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan menurut PSAK 102 paragraf 9. Yang akan kita bahas kedua yaitu tentang perhitungan angsuran per bulan dan pendapatan yang diakui.
Perhitungan ini bersifat merata dan tetap sepanjang masa pelunasan. Gimana sih cara mencari angsuran per bulan? Yaitu dengan cara total piutang dikurangi uang muka dibagi dengan jumlah bulan pelunasan. Selanjutnya kita akan bahas yang ketiga, yaitu tentang perhitungan pendapatan margin yang diakui saat jatuh tempo atau pembayaran angsuran. Setiap tanggal jatuh tempo, Bank Syariah akan mengakui adanya pendapatan margin. Besarnya pendapatan margin bergantung pada alternatif pendekatan yang digunakan. Teknik pendekatan yang bisa digunakan ada dua macam, yaitu pendekatan proporsional, yaitu yang besar margin setiap bulannya adalah sama. Kemudian yang kedua adalah pendekatan tabel anuitas. Margin pada bulan pertama akan lebih besar dibandingkan dengan bulan kedua dan seterusnya. Namun dalam perhitungan ini disarankan menggunakan metode proporsional, yaitu proporsional terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih menurut PSAK 102 paragraf 24. Dalam persentase keuntungan dihitung dari yang pertama adalah perbandingan antara total margin dan total piutang di luar uang muka. Yang kedua yaitu perbandingan antara total margin dengan biaya perolehan murabahah. Di dalam perhitungan pendapatan margin yang diakui saat jatuh tempo atau pembayaran angsuran, terdapat perhitungan lain, yaitu perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan biaya perolehan. Nah, dalam perhitungan persentase ini terdapat dua sudut pandang, yaitu dari yang pertama adalah dari PSAK 102 paragraf 24. Nah, dalam PSAK 102 ini persentase keuntungan itu dihitung dengan perbandingan antara margin dibandingkan dengan biaya perolehan aset murabahah. Dan yang kedua yaitu menurut sudut pandang penulis. Menurut sudut pandang penulis ini, perhitungan pada PSAK 102 paragraf 24 tidaklah praktis, dan perhitungan margin oleh bank saat adanya angsuran oleh nasabah, sebaiknya persentase keuntungan diambil dari perbandingan margin dan total piutang di luar uang muka yang telah dibayar oleh nasabah. Yang kedua yaitu perhitungan persentase keuangan dari perbandingan margin dengan total piutang bersih dalam kurung total dikurangi uang muka. Dan cara perhitungannya dalam perhitungan persentase keuangan dari perbandingan ini yaitu persentase keuangan sama dengan total margin dibagi total piutang bersih dikali 100%. Kemudian perhitungan margin per bulan yang dihitung proporsional terhadap jumlah yang dibayar. Margin per bulan menggunakan rumus persentase keuntungan dikali angsuran per bulan. Sedangkan untuk mencari pokok per bulan, yaitu angsuran per bulan dikurangi margin per bulan. Oke, untuk materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang akuntansi transaksi murabahah. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang saat negosiasi. Nah, Bank Syariah tidak melakukan jurnal apapun mengingat negosiasi tersebut belum memiliki implikasi terhadap posisi keuangan Bank Syariah. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu pengakuan uang muka. Terdapat 3 macam alternatif pengakuan uang muka. Yang pertama yaitu mendebit langsung uang muka yang disepakati tersebut. Yang kedua, memblokir rekening nasabah sebesar nilai yang disepakati. Yang ketiga adalah uang muka dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok. Sekiranya yang digunakan adalah kebijakan pendekatan
langsung untuk mengakui adanya uang muka, saldo rekening nasabah langsung berkurang sebesar nilai uang muka yang disepakati. Untuk jurnalnya yaitu debit, yaitu rekening nasabah, sedangkan kredit adalah uang muka. Yang selanjutnya kita bahas yaitu yang ketiga, pembelian barang pesanan. Terdapat dua macam alternatif pembelian barang pesanan. Yang pertama yaitu bank membeli sendiri barang yang dipesan. Yang kedua adalah bank mewakilkan kepada nasabah pembeli membeli barang yang dipesan atas nama bank syariah. Ada juga alternatif lain, yang pertama itu alternatif 1A, di mana membeli langsung barang secara tunai kepada pemasok. Untuk jurnalnya, yang debit, pada debit ada persediaan murabahah, sedangkan kredit itu kas atau rekening nasabah si pemasok. Kemudian ada lagi yang kedua, alternatif 1B. Nah, di sini itu di alternatif 1B membeli langsung barang secara kredit kepada pemasok. Jadi kalau 1A itu adalah secara tunai, yang 1B adalah secara kredit. Nah, untuk transaksi jurnalnya pun akan berbeda. Jika pada tunai, dia langsung akan pada jurnalnya, ya, langsung pada jurnalnya. Sedangkan kredit dia harus melalui jurnal kredit, yaitu utang. Jurnal utang yang pertama yaitu debit, persediaan aset murabahah. Di kreditnya yaitu utang pada pemasok. Nah, dan juga ada ditambahin jurnal untuk pelunasan. Nah, jurnal untuk pelunasan ini adalah debitnya yaitu utang pada pemasok, dan kreditnya adalah kas atau rekening pemasok. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas adalah yang keempat, yaitu saat akad murabahah tidak jadi disepakati, bahwa murabahah bersifat mengikat atau tidak mengikat untuk pembelian barang yang diperannya, menunjukkan jika kontrak murabahah tidak mengikat pembeli, si pembeli ini dapat membatalkan pembeliannya. Nah, jurnal pengembalian uang muka ini debitnya adalah uang muka, sedangkan kreditnya itu ada pendapatan operasional dan ada kredit kas atau rekening nasabah. Nah, yang selanjutnya kita bahas ada yang kelima, poin kelima. Ya, poin kelima ini kita akan bahas tentang saat akad murabahah disepakati. Yang pertama yaitu pencatatan penjualan murabahah. Nah, jurnalnya yang untuk pencatatan penjualan murabahah ini adalah debitnya adalah piutang murabahah, kreditnya itu ada persediaan aset murabahah, dan yang kedua adalah kredit. Bagian kredit adalah margin murabahah yang ditangguhkan. Yang kedua yaitu pencatatan ad urban sebagai bagian pelunasan murabahah. Nah, metode pencatatan uang muka sebelum akad murabahah disepakati terdapat 3 macam metode alternatif. Yang pertama yaitu jika uang muka didebit langsung dari rekening sebesar yang disepakati. Yang kedua yaitu jika rekening diblokir sebesar uang muka yang disepakati. Yang ketiga yaitu jika uang muka dipegang dan dibayarkan sendiri oleh nasabah kepada pemasok. Jurnal pengakuan uang muka sebesar bagian pelunasan piutang murabahah. Jurnalnya debitnya adalah uang muka dan kreditnya adalah piutang murabahah. Selanjutnya yaitu ketiga, pencatatan biaya-biaya yang ditanggung nasabah, yaitu debitnya adalah rekening nasabah, sedangkan kreditnya adalah pendapatan administrasi, kemudian kredit pendapatan materai, kemudian kredit rekening notaris, kemudian kredit rekening perusahaan asuransi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabah. Pengakuan keuntungan murabah dibedakan berdasarkan waktu pelunasan piutang murabah, yaitu dalam masa 1 tahun atau lebih. Jika murabah dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi 1 tahun, maka keuntungan murabah dilakukan secara tunai. Dan ini berdasarkan PSAK
102 paragraf 23A. Jika murabah dilakukan dengan transaksi tangguh lebih dari 1 tahun, terdapat beberapa alternatif metode pengakuan yang sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahnya berdasarkan PSAK 102 paragraf 23B. Nah, alternatif metode tersebut ada 3. Yang pertama, keuntungan diakui saat penyerahan aset murabah. Metode ini diterapkan jika risiko penagihan kas dari piutang murabah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif rendah. Nah, kemudian yang kedua, keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabah. Metode ini diterapkan jika risiko piutang tidak tertagih relatif besar atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga. Kemudian ada metode yang ketiga, yaitu keuntungan diakui saat seluruh piutang murabah berhasil ditagih. Metode ini diterapkan jika risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktiknya, metode ini jarang digunakan karena transaksi murabah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya. Pada praktik di bank, untuk penerapan PSAK 102 paragraf 23B butir 1 sampai dengan 3 terkait dengan risiko adalah dengan melakukan pengukuran risiko pembiayaan sejak awal pembiayaan diberikan. Secara umum, risiko pembiayaan dapat dinilai dari mitigasi yang dilakukan bank, yaitu dengan credit scoring dan agunan. Credit scoring mengukur risiko dari profil nasabah dan dibuat spesifik sesuai dengan produk bank yang bersangkutan. Agunan tertentu seperti deposito atau emas dapat menjadi mitigasi risiko yang mengurangi risiko pembiayaan menjadi yield. Pertimbangan nilai yang disusun bank dalam menyusun risiko adalah experience sesuai dengan industri dan kondisi ekonomi yang diperbarui secara berkala. Dalam perbankan, praktik akuntansi yang cenderung digunakan dalam hal pengakuan keuntungan adalah alternatif yang terdapat pada paragraf 23B butir 2, yaitu pengakuan keuntungan profesional dengan besaran kas yang berhasil ditagih. Hal ini disebabkan karena nasabah cenderung melunasi piutangnya dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Dalam perbankan syariah, jika nasabah melakukan pelunasan lebih awal, maka biasanya bank akan memberikan potongan atas pelunasan tersebut. Namun karena pelunasan tersebut merupakan kewenangan dari pihak bank, maka pihak bank boleh tidak memberikan potongan pada nasabah yang telah melakukan pelunasan lebih dini. Berdasarkan PSAK 102 tentang akuntansi murabah, potongan pelunasan piutang murabah dapat diberikan pada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian, pemberian potongan pelunasan piutang murabah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut. Metode yang pertama, potongan diberikan pada saat pelunasan, di mana penjual mengurangi piutang murabah dan keuntungan murabah. Di dalam metode ini terdapat beberapa jurnal yang perlu dibuat. Yang pertama, ada jurnal mengurangi piutang murabah dan keuntungan murabah sebesar potongan. Kemudian yang kedua, jurnal pembayaran sebesar piutang murabah yang telah diberi diskon. Yang ketiga, jurnal pengakuan pendapatan margin murabah. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu potongan diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Di metode ini terdapat beberapa jurnal yang perlu dibuat, yaitu yang pertama, jurnal penerimaan pelunasan piutang dengan debit rekening sebesar sisa piutang yang akan dilunasi dan kredit rekening yaitu piutang. Yang kedua, jurnal pengakuan pendapatan margin murabah kas. Yang ketiga, jurnal pengakuan potongan pada saat pemberian potongan. Kemudian, terkait dengan potongan piutang murabah, PAPSI 2013 menyatakan bahwa potongan pelunasan piutang murabah diakui sebagai pengurang pendapatan murabah pada saat pelunasan sebesar jumlah yang diberikan. Jika potongan pembayaran cicilan piutang murabah diberikan kepada nasabah, maka ada alasannya. Nah, yang pertama, karena membayar cicilan tepat waktu, maka potongan pembayaran diakui sebagai pengurang pendapatan murabah. Kemudian alasan yang kedua, karena adanya penurunan kemampuan pembayaran oleh nasabah, maka potongan pembayaran diakui sebagai beban. Perbedaan ini memiliki implikasi pada pendapatan yang dibagi hasilkan. Jika diberlakukan sebagai pengurang pendapatan murabah, pendapatan yang dibagi hasilkan relatif lebih kecil dibandingkan dengan metode potongan sebagai beban bank. Karena potongan tersebut akan mengurangi jumlah pendapatan yang akan dibagi hasilkan.
Adapun pada metode potongan sebagai beban bank, pendapatan yang dibagi hasilkan tidak terpengaruh karena potongan yang diberikan seluruhnya ditanggung oleh pihak bank sebagai bagian beban operasional. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai variasi dalam transaksi muraba, di mana di dalam variasi ini yang pertama adalah variasi dalam kebijakan uang muka. Dalam variasi kebijakan uang muka ini terdapat 3 macam alternatif mekanismenya, yaitu pertama mendebit langsung uang muka sesuai yang disepakati, dan yang kedua memblokir rekening nasabah sesuai jumlah yang disepakati, dan yang ketiga uang muka dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah pemasok. Di sini saya akan menjelaskan yang maksud dari memblokir rekening nasabah sebesar nilai yang disepakati. Jadi maksudnya uang dalam rekening nasabah akan tetap utuh, tidak dikurangi oleh bank. Namun nasabah hanya dapat mengambil sebagian dana yang ada pada rekeningnya karena terjadinya proses pemblokiran. Jadi di dalam rekening tersebut akan ada dana minimal sebesar nilai uang muka yang telah disepakati. Dari uang muka dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah pemasok itu adalah uang muka yang dipegang dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok tanpa melalui bank, dan bank tidak melakukan penjurnalan atas transaksi ini. Jadi yang kedua adalah variasi dalam pencatatan Outbound sebagai bagian pelunasan murabah, di mana terdapat 3 macam alternatifnya, yaitu yang pertama, jika uang muka didebit langsung dari rekening sebesar yang telah disepakati. Yang kedua, jika rekening diblokir sebesar uang muka yang telah disepakati. Dan yang ketiga, jika uang muka dipegang dan dibayarkan sendiri oleh nasabah pemasok. Adalah variasi yang ketiga, yaitu variasi dalam pengakuan pendapatan margin, di mana terdapat 2 alternatifnya, yaitu yang pertama pengakuan margin murabah saat penyerahan aset murabah, dan yang kedua pengakuan pendapatan pada saat piutang murabah di sebelumnya dapat tertagih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik murabah untuk transaksi LC. Biasanya di dunia atau dimanapun transaksi LC menggunakan akad murabah, karena setiap pembelian yang ada di kegiatan LC itu tidak bisa dilakukan oleh bank, melainkan diwakilkan kepada nasabah. Dan biasanya akad yang digunakan adalah akad wakalah wal murabah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skema transaksi LC yang ada. Bagaimana sih skema transaksi LC itu, kok bisa ada akad murabah dan lain-lainnya kan? Jadi transaksi LC yang pertama adalah nasabah bank sebagai importir mengajukan LC atas pembelian barang dari luar negeri. Dan yang kedua, setelah melewati prosedur pembiayaan, bank akan mengeluarkan LC. Bank mencatat LC tersebut sebagai komitmen bank. Dan yang ketiga, saat LC dikonfirmasi oleh bank, bank akan membayar kepada bank beneficiary atas petunjuk eksportir. Dan yang keempat, saat bank membayar kepada bank beneficiary, akad murabah pembiayaan dimulai. Dan yang terakhir, yang kelima adalah nasabah membayar bank sesuai schedule yang telah ditetapkan. Di sini saya akan memberikan contoh kasus jual beli murabah. Langsung saja pada soalnya. Pada tanggal 5 Januari 2000 PT Hania melakukan negosiasi dengan Bank Murni Syariah untuk memperoleh fasilitas murabah dengan pesanan untuk pembelian kendaraan sebuah mobil dengan rencana sebagai berikut. Dengan harga barang 100 juta rupiah, uang muka 10 juta dari 10% dari harga barang. Kemudian pembiayaan oleh bank 90 juta rupiah, margin 18 juta rupiah, harga jual 108 juta rupiah itu dari harga barang plus margin dengan jangka waktu 24 bulan dan biaya administrasi 1% dari pembiayaan oleh bank. Kemudian yang pertama yaitu perhitungan angsuran per bulan dan pendapatan yang diakui. Perhitungan ini dilakukan dengan cara rumus, yaitu angsuran per bulan sama dengan total piutang dikurangi uang muka dibagi jumlah bulan pelunasan. Misalkan dengan menggunakan data murabah dan pesanan di atas, jadi total piutang yaitu 118 juta rupiah, uang muka 10 juta rupiah, dan jangka waktu 24 bulan. Maka angsuran per bulan sama dengan total piutang dikurangi uang muka dibagi jumlah bulan pelunasan, sama dengan 180 juta dikurangi 10 juta rupiah dibagi 24, sama dengan 180 juta dibagi 24. Jadi hasilnya 4.500.000.
Mendapatkan hasil yang sama, angsuran per bulan juga dapat dihitung dengan menjumlahkan pokok per bulan dengan margin per bulan. Cara ini sering digunakan dalam praktik perbankan dan memudahkan perhitungan dengan menggunakan program Excel. Untuk perhitungan yang selanjutnya yaitu perhitungan persentase keuntungan. Perhitungan persentase keuntungan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan biaya perolehan, dan cara kedua yaitu perbandingan margin dengan total piutang bersih atau total piutang dikurangi uang muka. Untuk perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan biaya perolehan ini tidaklah praktis dalam melakukan perhitungan margin yang diakui oleh bank pada saat adanya angsuran oleh nasabah. Untuk itu, melakukan perhitungan persentase keuntungan dilakukan dengan perbandingan margin dengan total piutang bersih atau total piutang dikurangi oleh uang muka. Ya, untuk kita akan membahas tentang soal yaitu tentang PT Hania. Yang saya akan bahas di sini yaitu tentang perhitungan margin per bulan. Menurut diketahui yang ada dari soal, margin per bulan itu sama dengan persentase keuntungan dikali angsuran per bulan, sama dengan 16,666% dikali 4.300.000 rupiah. Hasilnya adalah 750.000 rupiah. Kemudian pokok per bulan. Untuk pokok per bulan itu rumusnya adalah angsuran per bulan dikurangi margin per bulan. Nah, untuk angsuran per bulan itu sebesar 4.500.000 rupiah dikurangi margin per bulan yaitu 750.000 rupiah. Nah, untuk hasil dari pengurangannya adalah 3.750.000 rupiah. Kemudian adalah jadwal pembayaran murabahah PT Hania selama 24 bulan. Untuk bulan pertama terjadi pada tanggal 10 Februari. Yang angsuran per bulan pertamanya yaitu 4.500.000. Kemudian pokoknya yaitu 3.750.000 dan marginnya 750.000. Untuk bulan kedua yaitu pada tanggal 10 Maret. Angsuran per bulan, pokok dan marginnya pun sama. Kemudian selanjutnya adalah 10 April tetap sama, 10 Mei hingga dengan 10 Juni di tahun berikutnya itu tetap sama, baik angsuran per bulannya yaitu 4.500.000 rupiah, kemudian biaya pokoknya itu 3.750.000, kemudian biaya marginnya itu 750.000 rupiah. Total dari keseluruhannya yaitu untuk angsuran per bulannya yaitu 108 juta rupiah. Kemudian untuk pokoknya itu 90 juta rupiah. Untuk marginnya yaitu 18 juta rupiah. Kemudian untuk pengakuan uang muka itu ada jurnalnya, yaitu debitnya adalah rekening nasabah PT Hania yang bernominal 10 juta dan kreditnya adalah uang muka yang bernominal 10 juta. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembelian barang. Di dalam pembelian barang terdapat dua alternatif. Nah, alternatif yang pertama yaitu membeli langsung barang secara tunai kepada pemasok. Berikut contohnya, misalkan pada tanggal 7 Januari tahun sekian, untuk keperluan transaksi murabahah dengan PT Hania, Bank Mandiri Syariah melakukan pembelian barang pesanan PT Hania kepada pemasok Z senilai 100 juta rupiah secara tunai. Nah, jurnal yang diperlukan yaitu pada rekening sisi debit sejajar aset murabahah sebesar 100 juta rupiah, kemudian rekening di sisi kredit kas atau rekening nasabah pemasok sebesar 100 juta rupiah. Sekiranya pemasok memiliki rekening di Bank Mandiri Syariah, maka pembayaran akan dilakukan melalui via rekening. Nah, namun jika pemasok tidak memiliki rekening di
bank syariah, maka pembayaran akan dimulai dengan menyerahkan sejumlah kas. Kemudian alternatif yang kedua yaitu membeli langsung barang secara kredit kepada pemasok. Contohnya, misalkan pada tanggal 7 Januari tahun sekian, untuk keperluan transaksi murabah dengan PT Hania, Bank Mandiri Syariah melakukan pembelian barang pesanan PT Hania kepada pemasok Z senilai 100 juta rupiah secara kredit. Nah, dan jurnal yang diperlukan yaitu rekening di sisi debit persediaan aset murabah sebesar 100 juta rupiah, kemudian rekening di sisi kredit kas atau di sisi kredit utang pada pemasok sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya saya akan membahas tentang saat aset murabah tidak jadi disepakati. Di dalam hal ini, jika pembeli membatalkan pesanan kepada pemasok, maka terdapat pengembalian uang muka. Misalkan tanggal 10 Januari tahun sekian, nasabah pembeli membatalkan rencana pembeliannya dan meminta kembali uang muka yang telah didebit oleh Bank Syariah. Atas pembatalan rencana pembelian tersebut, Bank Syariah memotong uang muka sebesar 1 juta rupiah untuk mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Bank Syariah dalam rangka pengadaan barang dan ganti rugi yang ditanggung karena membatalkan pembelian pada pemasok. Nah, jurnal pengembalian uang muka tersebut yaitu pada rekening di sisi debit uang muka sebesar 10 juta rupiah, kemudian di sisi rekening kredit pendapatan operasional sebesar 1 juta rupiah, dan di sisi kredit kas atau rekening nasabah sebesar 9 juta rupiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan saat akad murabah disepakati, di mana yang pertama saat pencatatan penjualan murabah. Berdasarkan PSAK 102 paragraf 22, piutang murabah diakui sebesar harga perolehan aset murabah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati, di mana ada jurnal sebagai berikut. Habis itu debitnya ada piutang murabah, kreditnya persediaan aset murabah, dan margin murabah yang ditangguhkan, di mana margin murabah yang ditangguhkan bila disajikan di neraca sebagai pengurangan piutang murabah. Kedua adalah pencatatan urbun sebagai bagian pelunasan murabah. Berdasarkan PSAK 102 paragraf 30 dikatakan bahwa jika barang jadi oleh pembeli akad jual beli telah disepakati, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang, di mana terdapat jurnal yaitu debit uang muka sebesar 10 juta dan kreditnya piutang murabah sebesar 10 juta. Ketiga yaitu pencatatan biaya-biaya yang ditanggung oleh nasabah. Sehubung dengan pembiayaan yang dikenakan, pada umumnya bank membebankan biaya-biaya tersebut kepada nasabah. Contohnya seperti ini, di mana ada kan jurnal seperti ini. Debitnya rekening nasabah PT Hania sebesar 1.533.000 dan kreditnya pendapatan administrasi sebesar 900.000, persediaan materai sebesar 30.000, ke rekening notaris sebesar 225.000 dan rekening perusahaan asuransi sebesar 378.000. Di mana penentuan biaya-biaya administrasi yang dikenakan pada nasabah dihitung, di mana biasanya penentuan biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah dihitung berdasarkan persentase tertentu yang telah ditetapkan oleh masing-masing bank.